wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Lawu yang ada di Magetan dan tentunya di jagat maya. Tapi enaknya dicopot nggak kameranya? Kalau dicopot banyak orang lupa nanti ya. Oke, makasih ya. 1 tahun saya baru ini cuap-cuap karena kecelakaan kemarin ya. Tapi nggak apa-apa, semangat terus. Dan pagi ini kita kedatangan dengan Mas Arta dan Mbak Sulfa, dua pemuda dan pemudi inilah yang menjadi mentor di PPKB tentunya. Mas Arta di sana sebagai fasilitator Forum Anak 2025 sampai 2029. 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Mbaknya? Saya sebagai anggota Forum Anak Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 ya Mas. Iya. Tapi sebelum saya bongkar apa yang mereka lakukan di PPKB, Mas Arta kenalan dulu dong sama pemirsa Lawu dan Mbak Sulfa ya. Mbak Sulfa apa? Mbak Sulfa. Nanti kenalan satu-satu dulu baru kita gedor apa yang Mas Arta dan Mbak Sulfa lakukan di Dinas PPKB. Oke, halo teman-teman, langsung saja ya. Perkenalkan, nama saya Arta Devaliandri, bisa dipanggil Arta. Saya di sini sebagai fasilitator Forum Anak Kabupaten Magetan. Dan saya Sulfa Khairunisa. Saya sebagai anggota Forum Anak Kabupaten Magetan tahun 2024 sampai 2026. 2024 sampai tinggal 2 tahun ya? 2 tahun lagi ya. Kita ke Mas Arta dulu yang sebagai fasilitator. Iya, sebagai fasilitator. Apa sih fasilitatornya sana? Sebagai apa? Tugasnya. Oh iya. Jadi tugasnya fasilitator itu sebagai jembatan antara organisasi yang dinaungi dengan instansi atau dinas yang terkait. Jadi seperti ada rapat atau ada kegiatan-kegiatan, fasilitator itu harus mendampingi. Tujuan apa sih dibikin forum anak? Tujuannya itu kalau pertama ya sebagai pemenuhan hak anak. Jadi ada 4 hak anak: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak perlindungan ya. Iya. 4. Terus semakin terus menerus akhirnya forum anak ini menjadi pelopor dan pelapor. Jadi pelopor sendiri sebagai contoh dan pelapor forum anak berani menyuarakan kasus-kasus atau permasalahan yang ada di sekitar kita atau yang kita naungi dalam lingkup kita. Selama Mas Arta menjadi fasilitator, kasus yang paling rumit ada nggak Magetan? Kalau kasus yang paling rumit mungkin belum ada Pak, tapi belum kasus ya? yang miris ada. Yang miris Pak. Yang miris banyak. Iya, yang miris banyak. Aduh, yang miris banyak. Yang miris banyak. Rata-rata umur berapa? Kompleks banget, tapi yang paling banyak itu di usia remaja sih, anak Remaja? SMP, SMA itu banyak Pak. Tapi semua bisa dilalui ya? Insya Allah semua bisa. Dan beberapa pihak sudah menyatakan oke lah gitu ya? Oke gitu ya. Aman gitu ya? Aman. Terus pendampingan nggak nanti ke depan? Pendampingan, jadi kita ada beberapa kasus itu kita pendampingan terus, jadi nggak lepas tangan gitu Pak. Rata-rata permasalahan yang terjadi apa? Selain bully Bully pasti ada ya? Ya, karena tema kita kan tentang kekerasan perempuan ya Pak. Oh, perempuan ya. Jadi di Magetan itu masih banyak tentang pelecehan seksual. Masih? Itu masih banyak. Nah, kalau skala nasional ya Pak, di 2023 itu kasus pelecehan terhadap perempuan itu sampai 409.000 sekian. Se-Indonesia. Magetan Dan sendiri? di Magetan sendiri pun juga masih banyak ya. Kalau data lebih lengkapnya belum tahu ya saya. Tapi banyak sekali di Magetan. Yang kedua kalau di dalam perempuan ya KDART itu. Itu juga banyak di dalam skala nasional. KDRT? Iya. Forum anak juga ikut andil. Kalau secara gini, kalau KDART kan itu kan lebih ke orang dewasa ya, iya, Pak. Tapi korbannya kan juga anak. Jadi kita juga mendampingi. Ya. Terus bagaimana caranya? Kalau ada permasalahan KDRT, walaupun anaknya nggak ikut, tapi kan anaknya mengetahui bahwa orang tuanya mungkin lari perang itu tugasnya apa? Oke gini, mungkin kan sebelum kasus KDRT itu kalau bisa kita mencegah dulu ya Pak. Iya. Mencegah itu dengan cara kita tuh sering sosialisasi di desa, di sekolah, di instansi
dari desa sampai kabupaten itu kita sering sosialisasi tersebut. Apabila kita sudah menangani kasus, kita pendampingan kepada anak karena anak ini kan trauma nanti. Jadi kita kayak psikolog atau mental, kita tanya-tanya adik dan bla 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 bla. Jadi kita tahu permasalahannya. Setelah kita tahu permasalahannya, ke depan kita tahu pendampingan seperti apa yang diperlukan anak ini. Jadi kembali lagi sebenarnya permasalahan KDRT adalah permasalahan internal dalam keluarga. Jadi kalau bisa sebelum ke ranah hukum atau ke ranah dinas ini, kalau bisa diselesaikan sendirilah. Apabila tidak bisa baru pendampingan dari dinas atau dari forum anak ini sendiri. Jadi pendampingannya kayak bagaimana anak ini tidak trauma. Pendampingan terus diajak obrol atau mungkin sering diajak ketemu dengan kita. Seperti itu untuk kasus KDRT. Jadi masih ada pertanyaan buat Mas Arta ini kembali ke Mbak Sulfa. Iya. Mbak Sulfa, ini jelas program ya yang diutek-utek di tapi program. Apa program selama ini yang dilakukan teman-teman yang di forum anak? Oke, jadi di forum anak ini ada beberapa program kerja yang sudah terlaksana seperti perpusling atau perpustakaan keliling. Jadi itu nanti perpustakaan Magetan berkolaborasi dengan forum anak. Jadi itu ada mobil perpustakaan yang ada di alun-alun Kabupaten Magetan. Itu nanti anak-anak bisa datang ke situ untuk membaca, mewarnai atau bermain sama teman-teman forum anak. Yang kedua ada tekad sahaja atau tumbuh kembang sehat bersama sahabat remaja. Itu programnya seperti posyandu gitu loh Pak. Jadi kan di setiap desa itu pasti ada posyandu gitu. Nah, teman-teman forum anak ini membantu seperti cek tensi, terus timbang berat badan, ngecek tinggi badan gitu ya. Enggak, sebenarnya forum anak dibentuk untuk apa sih? Forum anak itu dibentuk untuk menjadi pelopor dan pelapor yang sudah dijelaskan sama Mas Arta tadi. Ya. Oke, selama ini apa yang Mbak Sulfa rasakan setelah gabung di forum anak? Tentunya kan masih seumuran jenengan semua yang berkasus maksudnya itu. Apa yang dirasakan? Saat saya pertama kali masuk forum anak, jujur saya sangat merasa bahagia tentunya karena bisa bertemu teman-teman yang hebat, kreatif semuanya. Jadi teman-teman di sana tuh seru-seru, asik-asik, bisa kita ajak curhat, bisa buat kita ajak bertukar pikiran gitu. Jadi teman-teman di sana sefrekuensi sih sama yang di forum. Iya, yang di Kalau forum. untuk yang di sebuah kasus gimana? Apa dianggap juga mereka teman kita atau gimana? Mau yang dapat kasus seumuran jenengan? Kalau Pelecehan, dapat kasus itu kan kita forum anak itu baru menanganin kasus yang seperti bullying. Atau mungkin kekerasan seksual pada itu anak. Aja, ya? Kan di Magetan ini juga banyak kasus kan Pak. Kalau seperti kekerasan pada anak itu ada kekerasan dari orang tua atau keluarga kepada anak. Jadi itu nanti kita kulik kasusnya lebih dalam, lalu kita ambil penanganannya. Terus ada juga kasus kekerasan seksual pada anak itu di Magetan juga masih banyak banget. Kita juga nanganinnya sama dinas juga. Katakanlah forum anak dapat kasus dan dinas belum tahu. Bagaimana prosesnya? Kalau katakanlah mau hanya via WA kepadanya Mbak Sulfa atau Mas Arta. Bagaimana menanganinya? Apakah langsung turun? Apakah koordinasi dengan dinas dulu? Ya tergantung kasusnya dulu ya Pak. Kadang kan di forum anak ini ada program untuk curhat. Ada program untuk curhat ya. Di program itu apabila kasusnya masih bisa ditoleransi atau hanya kasus biasa, curhat biasa, maka ya hanya internal forum anak saja. Apabila kasusnya sudah sampai ke kekerasan, maka kita diskusikan dengan dinas terkait itu. Jadi, tapi sebelum kita ke jauh, kenapa Mas Arta dan Mbak Sulfa tuh senang di forum anak? Siapa dulu? Saya dulu ya. Saya dulu. Oke. Jadi sebenarnya saya masuk forum anak. Jadi sebelum saya jadi fasil itu juga forum anak. Ini diajak teman pertama itu. Diajak teman. Terus saya itu pertama acuh nggak acuh. Bullying kayak apa, lagi stunting kayak apa, kekerasan itu apa.
alah musuh penting-penting kayak bilang gitu di hati. Tapi setelah terjun di forum anak, setelah masuk di forum anak, oh ternyata ini itu penting banget. Maksudnya pembelajaran tentang bullying, pembelajaran tentang stunting, tentang anak dan lain-lain itu penting banget. Dan kasus-kasus di Magetan itu ternyata masih banyak sekali yang butuh pelopor dan pelapor seperti kita ini, remaja-remaja seperti kita ini. Akhirnya dari situ malah asik sendiri dan akhirnya lanjut sebagai forum sebagai fasilitator ini. Malah seneng ya? Ya malah seneng, malah asik. Nggak ada cerita pribadi ya? Maksud cerita pribadi gimana Pak? Masalahnya di forum anak kan banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya katakan kakak saya ya, waktu kecil saya digini-gini nggak ada. Enggak. Putus cinta mungkin. Kalau itu ya sebenarnya saya juga dari, mohon maaf ya ini, ya, saya dari keluarga yang broken home juga. Jadi keluarga dari broken home juga. Akhirnya saya malah seharusnya juga ditangani Pak, tapi saya juga menangani, tapi asik saya. Karena dari itu saya bisa melupakan dari kasus-kasus yang trauma saya itu. Jadi kayak menjadi pelopor tapi dengan kisah nyata. Dan di forum anak pun itu lingkungannya nyaman kok, nyaman, teman itu asik. Mbak Supa, apa yang mendorong? Kalau waktu itu saya lihat kan udah perkembangan zaman nih Pak. Nah saya tuh lihat di Instagramnya Forum Anak, teman-teman bisa cek juga di Instagramnya Forum Anak Kabupaten Magetan. Itu saya waktu itu lihat di storiesnya, itu ada pamflet untuk open recruitment forum anak tahun 2024 sampai 2026 ini. Terus saya awalnya itu kan sendiri Pak, terus saya ajak teman-teman saya juga. Waktu itu dari sekolah saya ada 4 anak atau 6 anak yang ikut, tapi yang ambil cuma saya. Nah dari situ tuh sebenarnya saya juga masih sedikit awam ya sama yang namanya kayak kasus kekerasan. Bahkan saya nggak pernah menangani seperti itu. Tapi saya tertarik karena menurut saya dari forum anak ini nanti bisa menjadikan saya pribadi yang lebih baik juga. Karena setelah saya ikut forum anak, saya bisa mengasah skill-skill saya yang mungkin sebelum-sebelumnya masih kurang. Tapi setelah ikut jadi lebih bisa berkembang lagi. Kemarin waktu daftar tes? Iya, ada tesnya. Apa aja tesnya? Biar teman-teman tahu nanti. Yang pertama itu tes berkas-berkasnya aja, terus habis itu nanti diwawancara. Wawancaranya itu offline di dinas langsung. Berarti Mas Arta dulu begitu sebelum jadi fasilitator? Sama. Apa keluh kesah fasilitator? Tentunya kan tidak semua teman-teman ini, tidak teman-teman itu satu kelas loh ya awal-awalnya. Pasti gini. Apa? Keluh kesahnya ayo coba. Kalau sebagai fasil ya Bapak. Jadi ya keluh kesahnya saat menangani adik-adik forum anak ini, karena kan anggota forum anak di Kabupaten Magetan saat ini kurang lebih 30 anak. 30. Ya, jadi fasilitator di Kabupaten Magetan cuma 3 orang. Jadi menangani 30 anggota forum anak dengan berbagai jenis macam dan lain-lain. Tantangannya cuma itu. Kalau di forum anak sendiri anaknya cerdas-cerdas semua, pintar-pintar semua. Ada kayak muangkel itu? Ya namanya organisasi, saat rapat atau saat diskusi pasti ada lah. Ini lebih asik ini sudah mulai ke organisasi. Tapi kan kita sebagai fasilitator harus menengahi bagaimana kita harus intinya memilih yang terbaik lah. Dari forum anak sampai ke fasilitator, apa yang Mas Arta berikan kepada Magetan terutama? Kan dulu kan forum anak seperti mbaknya ini, sekarang fasilitator lebih di atasnya lagi dan menata mereka. Jadi saat saya jadi forum anak itu dengan anggota forum anak saat zaman saya, alhamdulillah forum anak Kabupaten Magetan dapat penghargaan dari FA Jatim. Ya untuk kategori mohon maaf saya lupa. Yang penting sudah dapat penghargaan. Sudah dapat penghargaan. Terus dari kita juga bikin program-program yang berdampak. Seperti ya posyandu dan lain-lain ini sudah berdampak lah. Terus untuk sebagai fasilitator yang sudah kami berikan ke ada pendampingan. Jadi saat ada kasus, ada yang sekiranya kurang pas, maka fasilitator itu yang meluruskan, yang memberikan nasihat dan lain-lain.
Bahagia ya, Bahagia. asik ya. Asik banget. Pak Sulpa, Iya Pak. dari forum kan tidak tertutup kemungkinan nanti fasilitator juga. Iya. Apa kiat-kiat Mbak Sulpa untuk menjadi fasilitator juga nanti ke depan? Kan setelah dari fasilitator nggak tahu nanti kemana kita kan. Iya. Apa? Kalau dari saya mungkin untuk menjadi fasilitator ya Pak. Mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya di forum anak maupun di kegiatan lainnya juga bisa. Kalau dari forum anak ini mungkin kita bisa menambah semangat juga supaya kita bisa jadi fasilitator. Coba Mbak Sulpa ceritakan, tadi menggelitik ada seorang anak SD, nggak usah disebutkan SD mana, Iya. kasusnya apa, mungkin bisa diceritakan ke masyarakat Magetan yang pernah Mbak Sulpa tangani dan Mas Atta tangani juga. Ya, jadi waktu itu kita lagi volunteer ke salah satu SD yang ada di Magetan. Itu ada anak perempuan mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD. Itu kan kita ada memberikan seperti kertas. Jadi di kertas itu bisa ditulis apa aja yang sudah dialami oleh adik-adik itu ya. Nah, waktu baca-baca kertas itu salah satu anggota kita itu menemukan kertas yang tulisannya itu benar-benar bikin kita sedih gitu loh Pak. Karena ternyata anak itu di rumah itu mendapatkan kekerasan dari kakaknya. Ya, kakaknya itu sering mukul adiknya, terus sering, tapi itu bukan dalam konteks bercanda ya Pak. Kalau bercanda mungkin kita masih bisa mentoleransi lah. Itu benar-benar dipukul untuk bentuk kekerasan. Berarti dia 3 bersaudara dong? Iya. Oh, iya. Ya, dia 3 bersaudara. Itu anaknya itu waktu itu langsung ditangani oleh dinas. Jadi kita menyampaikan ke dinas kalau ada kasus seperti ini, lalu langsung ditangani saat itu juga. Itu waktu itu ditanganin dengan wali kelasnya, terus anaknya juga ditanyain, disuruh cerita gitu. Sekarang sudah aman ya? Sudah, insya Allah. Mas Atta yang dulu sebelum jadi fasilitator pernah nangani apa? Waduh, ini Gak apa-apa, yang paling ganas ya gak apa-apa, coba biar masyarakat Magetan tahu nanti. Oke, jadi teman-teman ya, di Magetan itu kembali kasus yang paling banyak adalah menyangkut akan perempuan. Makanya ada dinas sama PP dan PA perlindungan perempuan dan anak. Nggak ada perlindungan ayah atau perlindungan laki-laki, itu nggak ada. Berarti laki-laki selalu beban berarti ya? Iya. Jadi di Magetan itu pasti nanti ke perempuan tujuannya nanti. Korbannya pasti banyak ke perempuan. Jadi yang pertama, kasus yang bagi saya miris banget Pak, itu ada di salah satu kecamatan di Kabupaten Magetan. Korbannya itu SMP kelas 2. Itu dihamili oleh ayah tirinya. Ibunya itu merantau ke luar pulau. Di rumah itu bapak tirinya terus sama adiknya satu perempuan juga. Itu dihamili. Mohon maaf, anaknya itu kecil kok. Yang dihamili itu? Yang dihamili itu kecil, masih SMP kelas 2. Orangnya juga kecil dan saat sekolah pun juga nggak diantar. Jadi kayak dia itu sekolah sendiri, hidup sendiri kayak gitu. Atau kita tinjau juga miris banget Pak. Jadi di rumah itu sudah nggak berupa rumah lagi, udah berantakan. Dan makannya itu cuma makan nasi sama kerupuk. Kalau nggak ada kerupuk ya cuma nasi. Tahun berapa itu? Itu tahun sekitar 2023 itu. Terus kembali lagi ini saya menyinggol dari program saya terlebih dahulu dari forum anak. Saya menjadi forum anak yaitu saat posyandu. Di salah satu desa dan di salah satu RW juga di situ. Jadi saya tanya, ini kasus stunting di sini itu masih banyak atau tidak? Jadi antara 10 anak itu yang terkena stunting adalah 4 sampai 5 anak. Jadi banyak tinggi setengahnya itu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena satu, gennya belum matang. Gen dari orang tuanya belum matang. Yang kedua, asupan anak itu kurang ASI dan lain-lain. Jadi
karena temanya ini perempuan, karena sebagai perempuan harus jaga diri benar-benar, terus jaga semua lah yang perempuan, karena yang rugi itu perempuan, yang laki-laki gitu gak rugi. Yang jelas Iya. sebagai perempuan harus jaga diri baik-baik terutama dan jaga martabat dong. Iya. Itu cuma kasus hanya jelaskan 2 ya. Itu yang lainnya masih banyak lagi lah. Tapi Mas Arta merasa nggak berat untuk menangani mereka? Atau asik-asik aja selama ini? Berat sih enggak, asik ya. Asik ya? Iya asik. Terus anak yang dihamili orang tuanya angkat itu sekarang bagaimana nasib? Kita pendampingan cuma yang beberapa minggu Pak. Setelah itu saya sebagai forum anak sudah beda lagi, sudah tidak menangani, langsung ke dinas dan ke ranah hukum. Mbak Zulfa, pengalaman apa lagi yang didapat selain itu tadi anak SD tadi? Kalau selain anak SD mungkin belum ada lagi sih Belum ada ya? kasus-kasus yang lain. Mungkin di lingkungannya Mbak Zulfa? Ini tak berat ya Mas. Ya. Apa? Iya. Gak apa. Apa ya? Jadi itu ada salah satu pondok ya. Nah, salah satu pondok kita Iya, di salah Magetan. satu pondok yang ada di Magetan itu ada kasus mohon maaf ya Pak, Ya, kayak Pak. pencabulan gitu loh. Pencabulan, Tapi ya. ini bukan perempuan ya. Laki-laki. Ini laki-laki. Jadi itu ada Laki-laki bisa bully laki-laki. iya, Nah, kayak gitu. Tapi itu yang menangani dinas langsung karena kan kita udah tahu, yang penting tahu awalnya ini. Iya. Nah, Terus habis itu ditangani sama dinas itu ada pendampingan juga. Waktu itu sebenarnya mau ditaruh di rumah aman, tapi dari pihak korban itu langsung dipulangkan saja. Jadi sekarang udah pulang ke daerah asalnya. luar Jawa. Iya. Berapa kasus itu? Satu itu Ada atau rombongan rombongan kalau nggak salah waktu itu. pondok ya? Iya. Mas Hatta, Iya. masyarakat Magetan itu kan sebenarnya pengen tahu betul ya, kok ada forum anak, fungsinya kan tadi kita ulas lagi, lagi. Aku tadi belum puas karena aku juga mohon maaf lama nggak cuap-cuapnya, akan komplain juga. Biar aja Mas Hatta jelaskan ke detail-detailnya tugas dan fungsi. Tadi kan belum kan? Hanya sekilas aku mancing ya. Mungkin Mas Hatta nanti bisa dengan Mbak Supa sampaikan ke masyarakat. Kami ini tugasnya ini, jangan salah paham nanti dikira kami membongkar kan biasa. Kadang orang tua itu nyapor ini malu, tapi kalau nggak dibongkar, kalau nggak dibantu, ya selesai nanti korbannya tetap Banyak. ya. Ya mungkin Mas Hatta bisa jelaskan. Iya nanti biar dibantu sama Iya, ya, pokoknya berdua aja saling. Iya. Mohon maaf ya, ini habis ini agak repot. Oke Mas Hatta, mungkin silakan. Oke, tugas forum anak ya seperti tadi yang saya awal jelaskan, yaitu sebagai pelopor yang memenuhi hak-hak anak. Jadi pelopor sebagai contoh bagaimana menjadi anak remaja yang sehat, itu bisa dicontoh dari forum anak, dari programnya dan lain-lain. Sebagai pelopor yaitu kita harus bisa menyuarakan kasus-kasus yang ada di Magetan supaya apa? Kita bisa menekan kasus-kasus yang ada di Magetan ini. Kita menghilangkan tidak bisa ya, tapi menekan kasus supaya tidak membesar, semakin kecil bisa. Sebagai memenuhi hak anak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, partisipasi. Itulah kita yang mengawal hak-hak itu. Yang mengawal hak-hak mereka. Iya. Tapi koordinasi dengan BPKP terus. Iya. Coba biar tambah semangat Mas Artanya. Kalau menambahkan dari Mas Arta itu, kita kan sebagai pelopor dan pelapor ya Pak. Sebagai pelopor itu kita juga bisa mencontohkan banyak hal-hal positif seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan positif dan supaya anak-anak itu juga bisa terinspirasi dari kegiatan-kegiatan kita. Sebagai pelopor, kita menyuarakan apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh anak-anak Magetan. Jadi mungkin beberapa anak-anak Magetan kan belum mempunyai keberanian untuk menyampaikan suaranya, itu bisa melalui forum anak. Nah, di forum anak ini juga ada program yang namanya Curhat Yuk. Jadi teman-teman itu bisa kontak langsung ke kontak person Curhat Yuk supaya
bisa menyuarakan apa yang dia rasakan. Nah nanti dari situ kita kan jadi tahu nih, oh anak-anak Magetan tuh merasakan hal seperti ini. Kalau misalkan yang mereka curhatkan itu masih bisa kita tangani sendiri, kita tangani sendiri Pak. Kalau misalkan sudah bukan di ranah kami lagi, kita koordinasi sama dinas gitu. Dan kita tahu forum anak itu relawan. Ya, Iya. gini. Saya apa itu garis bawah ya. Iya, benar. Jadi kita memang menangani kasus-kasus seperti itu. Tapi jangan kayak dipukul sedikit langsung lapor, harus sedikit lapor. Jadi gini teman-teman di luar sana, namanya kasus ya, kalau bisa itu diselesaikan secara internal, secara individu dan individu. Itu rekomen banget dari kami, karena kami itu menangani kasus itu bukan 1 2, itu banyak sekali. Jadi penanganan kasus ini mau di mana-mana pun pasti sama lah. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara individu dan individu. Kita hadir, kita ada itu di saat kasus kalian itu tidak bisa diselesaikan secara internal atau secara kekeluargaan. Jadi dari beda persepsi berarti aku nek di koncoku dia koncoku udah lapor. Bukan gitu. Jadi kami ada itu saat pendampingan kasus kalian itu sudah tidak bisa ditolerin atau tidak bisa diselesaikan secara internal, itu baru laporlah kepada kami. Kalau masalah curhat monggo, tapi kalau masalah karena kasus kalian itu tidak hanya selesai 1 hari, itu kadang tuntutannya tuntutnya panjang. Nanti enggak selesai di dinas saja, tiba-tiba ke ranah hukum juga. Jadi kalau curhatnya rata-rata apa, Mbak? Curhatnya itu rata-rata mungkin tentang kayak, kan itu bebas ya Pak mau curhat apa aja. Jadi waktu itu ada curhat tentang kalau misalkan dia tuh pernah dapat kekerasan lah, tapi itu kekerasan yang masih bisa kita tangani lah. Terus ada juga yang curhat tentang kesehariannya, terus curhat tentang gimana dia menjalani hari-harinya gitu sih Pak. Setelah Mas Aftan dan Mbak Subhadri melakukan, ada nggak bahasa menjadi saudara? Anaknya kan kadang seneng, sayang, pengen ngobrol terus. Ada di Magetan? Nah saya ada sih. Ada ya? Ada. Oke. Jadi di luar organisasi ya Pak? Di luar. Saya tuh punya warung. Sampai punya warung. Warung saya itu untuk basecamp teman-teman. Nah di basecamp teman-teman itu teman saya ternyata kasusnya itu banyak. Dari mohon maaf keluarganya tidak lengkap, kasus KDRT dan lain-lain. Itu curhatnya ke saya di tempat saya juga. Jadi pertama itu teman saya ini katakan Mbak Supa ya, terus ngajak temennya, iki temanku ada yang kasus jangan. Di situ akhirnya pertama cuma teman asing ngobrol, sekarang malah jadi kayak keluarga sendiri. Iya, ini yang saya rasakan juga. Ini jadi saya prakteknya itu bukan hanya di organisasi, tapi di luar organisasi juga praktek. Dan saya menangani kasus itu kurang lebih saat ini ya, kalau saya hitung teman saya 15 kasus dengan berbagai macam kasus. Iya, kasus permasalahan juga. Atau remaja ya? Ya karena kembali lagi, terkadang anak-anak atau remaja, anak-anak itu bingung untuk meluapkan itu gimana. Akhirnya pergaulannya salah. Nah itulah yang merusak bobrok dari negeri ini, itu kan itu. Ada nggak yang mohon maaf katakanlah yang hamil duluan sampai putus sekolah, forum anak mengajak mereka untuk kejar paket C atau apa? Pernah nggak? Kalau kasus-kasus seperti itu banyak ya Pak. Kalau hamil di luar nikah, terus habis itu putus sekolah. Banyak ya? Banyak. Di Magetan ini? Iya, banyak banget. Banyak banget. Dan ini tugas forum anak ya berat banget kalau ngajak mereka untuk berbuat baik. Jadi kan kalau di nikah itu kan ribet Pak. Jadi ke dinas dulu, baru ke pengadilan agama, baru ke KUA. Jadi secara tidak langsung kan kita juga tahu ke dinas kita juga dan banyak, dan rata-rata wajahnya itu polos. Mungkin yang gara-gara makan itu. Iya, polos dan
yang perempuan cantik-cantik, yang laki ya juga ganteng-ganteng, tapi juga melakukan hal seperti itu. Berarti kadang kita terkecoh dengan wajah polos. Iya, terkecoh jadi polos. Hati-hati wajah polos ya. Wajah polos ya. Mendingan wajah tangan. Oke Mas Hatta, banyak sekali mungkin para pemuda pelajar yang kepingin jadi forum anak. Pasti saya yakin banyak. Mungkin kiat-kiatnya buat mereka agar lolos. Ini kan pasti bersaing dong. Yeah. Attitude-nya juga Yeah. oke, kepintaran juga oke. Paling nggak kan satu hal yang menjadi bahan untuk mereka apa? Poinnya apa? Ceng ini coming soon dulu ya, coming soon. Jadi saya beri bocoran untuk teman-teman. Bocoran dikit. Insya Allah rekrutmen forum anak Kabupaten Magetan itu diadakan di awal tahun 2026. Awal tahun. Iya. Ini berarti mendekati. Iya, sudah mendekati. Sudah banyak mana belum? Apa? Pamfletnya. Belum. Ini siap-siap aja ya. Masih dalam ranah musyawarah rapat juga. Jadi musyawarah ini. ya untuk PKP sama forum. Semuanya. Semuanya. Ya, semuanya masih rembukan dan lain-lain. Jadi tapi harapan kami dan realisasinya itu di awal tahun. Di awal tahun. Ya. Terus apa sih yang harus dipersiapkan teman-teman? Yang penting ya namanya forum anak kan pelopor dan pelapor. Kalian harus menjadi pelopor dan pelapor baik di dalam organisasi apapun di luar organisasi. Jadi di luar organisasi kalian sudah menjadi pelopor dan sudah nilai plus untuk bergabung di forum anak. Plus gitu ya. Ya terus sebenarnya nggak ribet Pak. Nggak ribet ya. Nggak ribet. Andaikan Anda mau terus daftar, terus rekam jejak kalian itu Jelas. terus saat dites wawancara juga dong atau nyatet dong itu lolos kok. Jadi siapkan untuk teman-teman di umur SMP kelas 9. Kelas 9 itu umur berapa sih? Umur 14 ya? 14 tahun. 14 sampai maksimal dari kelas 2 SMK ya? Iya, SMA. Kalau fisik? Kalau fisik enggak ada. sih. Kita lebih gimana cara mereka dan kemauan mereka aja. Sudah berapa tahun sih forum anak di Magetan? Di Magetan itu Boleh kan ini angkatan yang ke-6 ya Pak. Kurang lebih ya 10 tahun lebih lah. 10 tahun 10 tahun lebih forum anak di berkutat dengan permasalahan anak dan ibu ini. Iya. Kompleks banget. Kalau dihitung udah puluhan juga. Iya. Ratusan bahkan. Ada nggak sampai ke ranah hukum? Dihukum itu? Ini Pernah? Ini dalam konteks permasalahan Permasalahan yang jenengan tangani walaupun sudah ditangani dinas. Ya, pasti. Awalnya jenengan yang dapat toh. Iya. Terus masuk ke dinas. Pernah nggak? Sampai yang pegang itu dia masuk ke ranah hukum. Dan dihukum. Kalau itu secara langsung kami tidak lihat. Tapi ada beberapa kasus yang kita tangani itu juga menyangkut hak hukum. Tapi setelah itu sudah kami tidak tahu lagi karena sudah beda beda ranah lagi, sudah bukan hukum itu kalau di penjara atau dan lain-lain. Kan kalau kita mungkin menanganinya cuma pendampingannya Cuma anaknya aja. cuma anaknya aja. Untuk mungkin dari orang tua atau orang-orang yang dewasa itu sudah ditangani oleh dinas. Bukan anak kita kan anak. Asik ya lama-lama ini. Asik. Padahal sudah 45 menit. Mau tuh tadi cuma 15 menit. Tidak 45 menit. Mas Arta dan Mbak Supa, sampaikan ke masyarakat Magetan apa yang jenengan rasakan sekarang dan apa tujuan sebelum jenengan nanti pensiun di forum dan fasilitas jelas nanti adik-adik jenengan pasti mengikuti jejak jenengan. Sampaikan. Forum anak dulu aja. Forum anak dulu. Oke, jadi yang dirasakan ya. Dirasakan dan mungkin harapan ke depan bagaimana adik-adik bisa menjadi contoh seperti mbaknya, seperti Mas Arta. Oke. Jadi yang saya rasakan setelah menjadi forum anak ini, saya merasa bahwa diri saya yang dulu mungkin belum memiliki keberanian untuk menyuarakan hak-hak diri saya sendiri maupun hak-hak anak yang ada di Kabupaten Magetan maupun di luar Magetan. Setelah saya ikut forum anak Kabupaten Magetan ini, saya jadi memiliki kepercayaan diri yang lebih, memiliki keberanian yang lebih, dan juga saya bisa mengasah beberapa soft skill seperti public speaking dan gimana cara saya memandang dunia itu jadi beda Pak. Nggak cuma dari sisi A aja, dari sisi B sampai Z pun jadi sudah terlihat jelas gitu bahwa
ternyata tuh di dunia ini bukan hanya ada hal yang baik-baik aja, tapi di balik itu juga pasti banyak hal yang menyeramkan mungkin bagi kita semua. Kayak banyak kasus-kasus yang dirasakan oleh perempuan, terutama karena mungkin orang-orang tuh melihat perempuan lemah gitu ya Pak. Jadi perempuan banyak terkena dampaknya juga. Nah, untuk teman-teman di luar sana, pesan saya cuma teruslah mencoba banyak hal yang berpositif tentunya, seperti hal-hal yang menguntungkan diri kalian, karena apa yang kalian ambil itu pasti akan berdampak untuk diri kalian maupun masyarakat luas. Dan mungkin itu saja sih dari saya. Kalau Mas Sarta gimana nih Mas? Oke, untuk teman-teman yang ada di luar sana, jadilah pelopor dan pelapor minimal untuk diri sendiri. Dan menjadi pelopor dan pelapor itu tidak harus ikut organisasi kok, tidak harus ikut forum anak. Jadilah kalian relawan-relawan dari forum anak yang tidak ikut forum anak mungkin. Jadi kalian juga menyuarakan bahwa kasus di Magetan, kasus anak dan lain-lain, kasus perempuan itu masih banyak sekali. Minimal kalian bisa menekan, kalian bisa mengurangi kasus-kasus ini. Karena apa? Karena kalau kita bilang kasus itu yang dirugikan kebanyakan adalah perempuan. Betul. Banyak adalah perempuan. Perempuan di luar sana juga harus menjaga diri baik-baik ya. Ya, jadi ini mumpung hari pahlawan ya. Jadi pahlawan ya. Pahlawan anak perempuan ya. Ya, ini tadi hari pahlawan aja. Hari pahlawan ya. Ibu kalian adalah pahlawan kalian. Ibu kalian adalah malaikat yang tak bersayap. Jadi teman-teman, hormatilah ibu kalian sebagai perempuan juga. Terus lindungilah ibu kalian, adik perempuan kalian, keluarga perempuan kalian. Jangan sampai saudara-saudara perempuan kalian menjadi korban. Ingat ya, jadilah pelopor dan pelapor untuk minimal untuk diri sendiri atau menjadi relawan untuk forum anak, supaya apa, kasus-kasus di Magetan semakin menurun. Terus yang curhat tadi, bisa nggak nomor HP bisa disampaikan? Ingat nggak nomor HP-nya curhat? Nggak inget. Tapi bisa diklik di mana tuh? Itu nanti bisa langsung di-share aja. Oh, di-share. Di Instagram juga. Ya, di Instagramnya apa namanya? Forum Anak Kabupaten Magetan. Itu di DM boleh. Jadi curhatnya nggak harus sudah via WA. Ya, WhatsApp bisa, DM, bisa. Instagram bisa. DM nanti sih kalau sudah urgent banget pindah WA nggak apa-apa. Kita penting ya. Oke, pemirsa Lau TV, saya mohon maaf datangnya ini 10 November ya. Makasih Mas Sarta, saya ingatkan. Pesan Mas Sarta, ibumu itu pahlawanmu. Jangan pernah berani dengan orang tua. Jaga diri sebagai wanita terutama. Dan jaga adikmu, anakmu dari kekerasan. Itu ya. Forum anak dan fasilitatornya ini nanti yang akan bedah kamu duluan sebelum kamu dibawa ke sana. Oke? Saya akhiri bincang bagi kita di Rumah Diskusi bersama Forum Anak Kabupaten Magetan. Dan terima kasih Dinas BPKB Kabupaten Magetan yang telah membantu masyarakat Magetan terus menggulirkan hal-hal yang baik agar anak-anak yang di bawah umur, terutama ibu-ibu yang dalam kekerasan, ditekan sebisa mungkin. Jangan lupa Pak untuk rekrutmennya. Oh iya, rekrutmen mungkin Mas Arta aja. Iya, rekrutmen kita insya Allah diadakan di awal tahun 2026. Jadi teman-teman ini sudah ada bocoran ya. Nah, siap-siap. Nanti setelah ini jadi musyawarah jadi, terus profitnya tersebar, silakan segera langsung daftar lewat online atau langsung ke kantor BPKB? Langsung online. Nanti langsung online ya. Termasuk ini panitianya nanti. Ya. Bocorannya ini ya. Bocoran. Susun dulu. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.